Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Roy Kembar Habibi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai menganalisis materi kelompok 1 sampai 5. Adapun anggota kelompok kami yaitu Farida Julia Saputri sebagai pemateri pertama, Laila Nur Fazriyah sebagai pemateri kedua, Zahra Melani Putri sebagai pemateri 3, Reza Fitriani Sari sebagai pemateri 4, Ica Kurnia Putri sebagai pemateri 5. Baik, pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu menganalisis hakikat pendidikan nilai dan moral, menganalisis hakikat pendidikan nilai dan moral, menganalisis pendidikan nilai dan moral di SD dan masyarakat, menganalisis pendidikan nilai dan moral di SD dan masyarakat, menganalisis fase perkembangan nilai dan moral. Slide selanjutnya. Yang pertama itu ada materi menganalisis hakikat pendidikan nilai dan moral. Nilai adalah kualitas suatu hasil yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai, dan dapat menjadi objek kepentingan. Pendidikan nilai sendiri menurut Kurt Beyer menyatakan bahwa nilai adalah suatu kecenderungan perilaku yang berawal dari gejala-gejala psikologis seperti hasrat, motif, sikap, kebutuhan, dan keyakinan yang dimiliki secara individual sampai pada wujud tingkah lakunya yang unik menurut Sumantri dan Sauri. Yang kedua itu ada implementasi pendidikan nilai dan moral di sekolah dasar, anak kelas rendah, dan kelas tinggi. Implementasi pendidikan moral di sekolah dasar dilakukan dengan pendidikan berpusat pada anak. Anak didorong untuk memiliki pengalaman langsung dalam pendidikan nilai moral. Peran guru sebagai pencipta dalam lingkungan belajar di sekolah seperti lingkungan kehidupan keluarga. Pentingnya penanaman moral bagi siswa sekolah dasar adalah hal utama yang dilakukan oleh pendidik. Pendidik hendaknya membantu siswa sekolah dasar memenuhi tugas-tugas perkembangan yang di dalamnya berkaitan pula dengan perkembangan nilai-nilai dan moralitas. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah menganalisis nilai-nilai moral bangsa Indonesia. Yang pertama itu nilai moral bangsa Indonesia di SD. Nilai moral yaitu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua, ada pentingnya pendidikan moral di Indonesia. Pendidikan nilai dan moral yang diberikan dalam dunia pendidikan diharapkan dapat merubah perilaku seseorang agar ketika sudah dewasa lebih bertanggung jawab dan menghargai sesamanya dan mampu menghadapi tantangan zaman yang cepat berubah. Pentingnya pendidikan moral tersebut juga sejalan dengan pemberian pendidikan moral bagi anak SD, di mana pendidikan moral di SD diharapkan dapat merubah perilaku anak sehingga anak akan lebih bertanggung jawab, menghargai sesamanya, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Faktor yang menyebabkan merosotnya moral anak diantaranya yaitu yang pertama ada penyalahgunaan sebagian ajaran moral. Yang kedua ada penyalahgunaan konsep-konsep moral. Yang ketiga, masuknya budaya westernisasi, budaya kebarat-baratan. Yang keempat, perkembangan teknologi. Yang kelima, lemahnya mental generasi bangsa. Yang keenam, kurangnya materi aplikasi tentang budi pekerti. Dalam Anggun 2013, halaman 5. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Materi selanjutnya menganalisis pendidikan nilai dan moral di SD dan masyarakat. Yang pertama ada menganalisis pendidikan nilai dan moral di SD dan masyarakat. Implementasi pendidikan moral di SD dilakukan dengan pendidikan berpusat pada anak.
Anak didorong untuk memiliki pengalaman langsung dalam pendidikan moral. Guru harus bisa menciptakan lingkungan belajar di sekolah seperti lingkungan kehidupan keluarga. Kasih sayang dan kepedulian seorang ibu kepada anaknya dalam kehidupan keluarga juga terjadi dalam kehidupan di kelas. Peran orang tua dalam menanamkan pendidikan moral akan berdampak positif terhadap tingkah laku anak di sekolah. Contoh kasus penyimpangan nilai dan moral di SD dan masyarakat. Contoh penyimpangan sosial yang terjadi di sekolah, yaitu membolos dengan alasan yang tidak jelas, memalsukan surat keterangan izin, tidak masuk, sengaja datang terlambat ke sekolah, membuat gaduh ketika guru sedang memberikan penjelasan di kelas, sengaja bermain telepon genggam selama proses pembelajaran berlangsung, melakukan tindak pencurian terhadap barang milik orang lain, dan melakukan tindak asusila di sekolah. Yang B, contoh kasus penyimpangan pendidikan nilai dan moral di SD dan lingkungan masyarakat yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus bullying yang tewaskan siswa SD di Tasikmalaya. KPAI menduga pelaku terpapar konten pornografi. Terus ada siswa SD di Sukabumi diduga diadu berkelahi di tengah teman-temannya. Yang ketiga, kasus gara-gara buku disembunyikan, 2 siswa SD di Garut berkelahi hingga tewas. Berita ini didapatkan dari Harian Jogja, Kamis, tanggal 26 Juli 2018. Upaya mengatasi krisis moral di SD dan masyarakat. Yang pertama ada peran orang tua dalam institusi keluarga. Yang kedua ada peran guru dalam institusi sekolah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yang keempat, menganalisis konsep pendidikan nilai dan moral di Indonesia. Pendidikan nilai dan moral yang harus diterapkan di SD ada 5. Yang pertama, nilai agama, nilai kejujuran, nilai tanggung jawab dan kemandirian, nilai keadilan, nilai sosialitas. Adapun contoh sikap atau kegiatan dari masing-masing nilai di atas, yang pertama nilai agama, yaitu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, menghargai agama yang berbeda, dan hidup rukun dengan warga sekolah. Nilai kejujuran, yaitu mengerjakan tugas dan ujian tidak dengan menyalin milik teman dan melihat buku. Nilai tanggung jawab dan kemandirian, mengerjakan tugas sendiri dan penuh dengan tanggung jawab. Nilai keadilan, tidak membedakan siswa baik yang laki-laki atau perempuan dan siswa yang pintar ataupun kurang pintar. Yang kelima, nilai sosialitas, saling tolong-menolong dengan teman, tidak bersikap semaunya saja, menjaga kebersihan, serta membiasakan mengucap permisi, tolong, maaf, dan terima kasih. Slide selanjutnya. Yang kedua, konsep nilai dan moral. Yang pertama, konsep nilai. Menurut Kosasih Jahiri 1996 halaman 17 menyatakan, nilai merupakan suatu harga yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu, seperti material, imaterial, personal, kondisional, atau harga yang secara tidak langsung menjadi suatu jati diri yang mengesensi sesuatu tersebut. Yang kedua, konsep moral. Menurut Suseno 1998 menyatakan, moral adalah ukuran baik buruk seseorang, baik secara pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan negara. Nilai dan moral pada pengaplikasiannya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, yang ketiga, konsep pendidikan nilai dan moral. Pendidikan nilai menurut Rohmat Mulyana 2011 mencakup keseluruhan aspek pengajaran dan bimbingan kepada peserta didik agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak secara konsisten.
Sedangkan pendidikan moral menurut Nurul Zuriyah 2008 halaman 22 mengungkapkan pendidikan moral adalah suatu program pendidikan sekolah dan luar sekolah yang mengorganisasikan dan menyederhanakan sumber-sumber moral dan disajikan dengan memperhatikan pertimbangan psikologis untuk tujuan pendidikan. Selanjutnya, yang keempat, pendidikan nilai dan moral di Indonesia. Banyaknya fenomena tingkah laku amoral anak hingga remaja seperti berbohong, menyontek di sekolah, mencaci maki, berkelahi, memukul, merampok, mencuri, bahkan tawuran dan masih banyak lagi adalah bukti sebagaimana pentingnya penerapan pendidikan nilai dan moral di Indonesia. Pendidikan nilai dan moral di Indonesia sendiri sebagai tameng bagi anak-anak dan remaja dalam bertindak. Pendidikan nilai dan moral di Indonesia diterapkan melalui yang pertama mata pelajaran agama, yang kedua mata pelajaran PKN, dan yang ketiga pendidikan karakter. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya konsep perkembangan nilai dan moral. Perkembangan sosial menurut Bruno 1987 merupakan proses pembentukan social self pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Seperti dalam proses-proses perkembangan lainnya, proses perkembangan sosial dan moral juga selalu berkaitan dengan proses belajar. Seperti dalam proses perkembangan yang lainnya, proses perkembangan sosial dan moral selalu berkaitan dengan proses belajar. Konsekuensinya, kualitas hasil perkembangan sosial sangat bergantung pada kualitas proses belajar, khususnya belajar sosial, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Hal ini bermakna bahwa proses belajar sangat menentukan kemampuan siswa dalam bersikap dan berperilaku sosial yang selaras dengan norma moral, agama, moral tradisi, moral hukum, dan norma moral yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, fase sejarah perkembangan nilai dan moral. Pendidikan nilai dianggap sebagai bidang interdisipliner yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran yang dikembangkan dari filsafat moral sosial, psikolog kognitif, dan teori kepribadian. Sedangkan para cendekiawan yang ditampilkan di atas hanyalah sebagai kecil cendekiawan yang karyanya dijadikan dasar pendidikan nilai. Yang terakhir, yang ketiga, tahap perkembangan pendidikan nilai dan moral. Tahap perkembangan moral menurut Piaget, moralitas heteronom 4-7 tahun, tradisi 7-10 tahun, dan moralitas otonom 10 tahun ke atas. Yang keempat, contoh penerapan pengembangan moral kepada anak. Kegiatan rutin sehari-hari seperti mengucapkan salam saat datang dan akan pergi, bersalaman dengan orang yang lebih tua dan teman saat bertemu. Yang kedua, bermain bersama dengan membiasakan antri saat memainkan permainan atau bisa disebut dengan bergantian. Yang ketiga, belajar memantau teman saat kesusahan, membantu teman saat kesusahan. Keempat, meminjam dan meminjamkan barang dengan baik. Kelima, mendoakan saat akan melakukan kegiatan. Keenam, makan dan minum dengan tangan yang baik. Ketujuh, menceritakan kisah-kisah pengembangan moral sebagai sarana pembelajaran. Kedelapan, mengikuti acara keagamaan bertujuan untuk mengenalkan dan memberi pengalaman dalam menanam nilai-nilai agama. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 6 yang telah memaparkan materi. Baik, itulah materi yang dapat kami paparkan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.